Bapak Ibu sekalian, para pemirsa IC Official yang tercinta, kita jumpa lagi dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Nah, kali ini kita kehadiran sosok yang pasti semuanya kenal. Beliau itu siapa? Kang Miing Bagito. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Pak Indra sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Lama Kangen kita kita. nggak jumpa ya. Iya, Iya makanya betul. nih. Nah, kita harus Dari harus kopi dari darat. sebelum puasa, dari sebelum pemilu lah kita ketemu terakhir Iya. sebelum pemilu. Iya, pengen Ya. ketemu masing-masing sibuk. Nah, Iya jadi kita iya iya. kita lewat udara dulu. Iya. Jadi pemirsa IC Official yang tercinta, mungkin kita semua taunya Kang Miing ini adalah seorang pekerja seni, ya, Penghibur entertainer, lah. penghibur, ya kan, Cowok yang bikin cowok kita panggilan ketawa. lah, cowok panggilan. Tetapi yang mungkin banyak tidak ingat, beliau itu pernah menjadi wakil rakyat anggota DPR RI. Waktu itu partainya Demokrat ya, Kang ya. Dan sekarang ternyata karir PDI politik Perjuangan. beliau, ah, PDI Perjuangan. PD Perjuangan. Iya. Apanya? Oh, Partai saya PDI Perjuangan dulu pertama. oh PD Perjuangan dulu ya, gitu. Oke. Yang mengantarkan saya ke DPR RI itu adalah PDI Perjuangan. Saya anggota fraksi PDI Perjuangan. Oh, oke, oke, oke. 2009 2014. Hmm. Oke, jadi dari fraksi PDI Perjuangan. Mohon maaf, tadi salah. Iya. Nah, sekarang ini karir politik beliau ternyata nggak berhenti. Beliau ini sekarang menjadi politisi di Partai Gelora. Jabatannya apa, Kang, di Gelora? Wakil Sekjen Partai Gelora. Wakil Sekjen. Jadi termasuk pendiri dong ya? Pendiri Partai Gelora juga dong, Pendiri hitungan. pendiri banget enggak sih, tapi mungkin saya pas pemilu pertama saya ikut. Oke, siap. Nah, banyak yang juga nggak tahu nih kalau Kang Miing ini perhatiannya terhadap dunia pendidikan itu luar biasa besar. Saya banyak ngobrol sama beliau ini tentang pendidikan selama ini yang kita obrolin. Nah, di diskusi kita kali ini, nih Kak, mohon dicerahkan. Apa hubungannya politik dengan pendidikan? Gitu. Silakan, Kak. Terima kasih Pak Indra dan untuk semuanya pemirsa IC IC ya. official. Hmm. IC official, saya kira satu kesempatan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikasih ruang oleh Pak Indra untuk berbagi sedikit. Pertama, mungkin kenapa saya bicara tadi malam ditanya oleh Pak Indra, mau ngobrol politik atau mau ngobrol pendidikan? Saya bilang saya ingin ngobrol tentang politik pendidikan. Gitu. Jadi Keren. politik pendidikan ya ini artinya bicara tentang kebijakan tentang pendidikan atau boleh dibilang sering orang mengatakan sistem pendidikan. Ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya concern pada pendidikan? Kalau menurut saya pertama saya sendiri orang yang tidak cukup terdidik gitu, secara akademik ya, gitu. Akan tetapi saya terdidik secara attitude ya di rumah dari sejak rumah gitu. Bagaimana orang tua saya membangun karakter atau watak anaknya gitu. Nah, ketika saya 5 tahun menjadi anggota DPR RI, kebetulan oleh fraksi ditempatkan di Komisi 10 bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, dan perpustakaan. Artinya komisi tersebut adalah komisi yang membidangi peradaban sebetulnya Pak Iqbal. Oke. Karena DPR itu adalah lembaga politik, maka bicara politik tentang peradaban, tentang bagaimana membangun manusia. Sebab saya lihat dari rezim ke rezim ini bukan sama sekali sebetulnya. Saya tidak melihat ada indikator yang membuktikan bahwa negara punya visi tentang human capital, tentang modal manusia. Karena bangsa ini sudah terninak bobo dengan sumber daya alam. Kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya emas, kita punya nikel, kita punya pangan, punya laut, dan segala macam. Istilahnya tidur aja nggak sekolah, mungkin harusnya sih sejahtera gitu. Ya. Ya. Akan tetapi di luar itu ada bangsa-bangsa lain. Mungkin Singapura terlalu dekat kalau kita bandingkan Korea, Jepang dan sebagainya gitu. Ya. Mereka itu kan tidak punya
sumber daya alam sekaya kita gitu. Tapi mereka bisa bikin Samsung, bisa Hyundai, bisa bikin Honda, Toyota segala macam. Kita bikin SMK aja nggak jadi-jadi gitu, ya kan? Nah, ini menjadi penting buat saya. Dan dari rezim ke rezim mencoba mengganti kurikulum dari kurikulum dan sebagainya selalu gitu. Dan saya pernah ketika di mana di Komisi 10 itu kalau tidak salah pada saat itu ada 80.000 guru pemegang sertifikasi dan mendapatkan tunjangan. Tapi ketika dilakukan reassessment, diuji ulang, itu hanya 30% yang lulus sebagai pemegang sertifikasi itu, gitu, yang layak gitu. Artinya bahwa ketika assessment dalam pencapaian sertifikasi itu ada hal politik-politik yang lain yang tidak baik, tidak pada tepatnya sesuai dengan kapasitas orang itu kan. Nah ini yang saya maksud dalam politik pendidikan. Jadi kalau yang dievaluasi tiap 1 tahun sekali murid di ulangan umum atau mungkin semester mid test, kemudian ada UK apa namanya sekarang tuh ya AN, ujian ANBK sekarang. AMDK dan sebagainya lah, pokoknya ujian-ujian sifatnya asesmen itu ulangan atau ujian itu jangan hanya murid yang dilakukan evaluasi menurut saya gitu Ya. ya. Walaupun ujian tidak lagi menjadi salah satu alat kelulusan, tapi juga harus semuanya secara komprehensif dilakukan apa ujian atau reassessment itu. Guru, sudahkah guru dievaluasi? Sudahkah guru di-upgrade tentang kemampuan yang kapasitas? Bukan hanya mengevaluasi tentang kurikulum efektif atau tidak, atau bahkan kebijakan yang harus kita ulang, dievaluasi gitu. Karena menurut saya bagaimanapun juga pendidikan ini pada akhirnya menjadi produk politik gitu. Karena hukumnya, sistemnya produk politik. Dituntaskan di DPR melalui undang-undang atau dalam PP dalam pemerintahan atau permen dalam kementerian. Nah ini Ya. saya kira yang harus dievaluasi oleh kita dengan secara baik. Tidak bisa hanya kepentingan politik kekuasaan, misalnya contohnya mata pelajaran sejarah dihilangkan. Sehingga anak-anak kita near history, tidak paham tentang sejarah. Sejarah itu bukan hanya menghafal perang di Diponegoro 1825 sampai 1830. Akan tetapi kenapa Diponegoro harus perang? Ya. Itu kan belajar sejarah kayak begitu, Pak. Betul Sepakat. ya? Gitu Sepakat. kan. Jadi pelajaran sejarah bukan menghafal tanggal, tahun, dan sosok pahlawan kita. Tapi mengapa harus berperang? Mengapa konon kabarnya Belanda 350 tahun menjajah kita, kita tidak kunjung merdeka? Gitu loh. Jangan-jangan memang kita hanya berkerumpul bangsa Indonesia, tapi tidak jadi satu kekuatan. Di Lampung perang, di Jawa tidur misalnya. Ini sekarang harus belajar sejarah kita. Betul nggak? Iya. Oh, betul, betul. Kenapa kapal-kapal, ya kan, muatan kapal yang apa namanya, benda cagar budaya yang dalam lautan, namanya tuh muatan kapal yang tenggelam itu loh, ya, benda cagar budaya itu. Hmm, hmm. Nah itu kenapa dia abad kedua, abad ketiga itu perahu atau kapal-kapal Cina sudah ngangkut keramik menuju Indonesia, menjadi Nusantara. Berarti kan di Indonesia itu sejak abad-abad itu sudah ada kepentingan politik dan dagang gitu. Itu belajar sejarah gitu. Bukan hanya kita menemukan artefak itu gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi saya ingin bicara yang agak frame-nya agak besar dulu ya Pak Indra ya. Karena Sepakat, saya punya sepakat. pengalaman di politik kebijakan gitu. Nah sekarang please deh gitu kalau anak muda sekarang gitu. Bikin kurikulum nggak ada yang salah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan membangun bangsa. Bukan hanya kepentingan kayak kemarin gubrak ekstrakurikuler pramuka mau dihilangkan, tiba-tiba bereaksi nggak lagi. Jadi jangan test the water yang kalau orang sudah bilang oh gawe tahu nggak ada kerjaan gitu loh. Ya, gitu loh. Coba Sepakat. dari dulu orang hanya menganggarkan, coba deh anggaran untuk kesejahteraan guru bukan hanya kesejahteraan ekonomi dalam pengertian tunjangan, kesejahteraan adalah tidak selalu ekonomi, tetapi kemampuan juga itu kesejahteraan. Artinya apa? Gurunya ditingkatkan dong kapasitasnya. Bagaimana bisa melahirkan anak dengan attitude baik kalau gurunya tidak berattitude baik, Ya. tidak soleh, tidak baik, tidak pintar, tidak cerdas, sulit karena. Jadi maksud saya politik pendidikan ini adalah lebih pada kita menantang ya pemerintah rezim manapun siapapun presidennya, please punya cita-cita nggak memperbaiki bangsa.
Sekarang bikin sebuah kurikulum yang progresif, yang maju apapun, itu baru bisa kita nikmati 20 tahun yang akan datang kok. Ya. Nggak bisa lulus SMP lalu jadi orang baik gitu loh, Pak. Nah, itu sejarah, mata pelajaran sejarah. Apalagi ada wacana kemarin agama mau dihilangkan. Orang ada agama seminggu 2 kali aja kejahatan tinggi kok dari anak sekolah. Dulu mana ada Pak anak SD membunuh anak SD lainnya. Dulu mana ada anak SD membuli adik kelasnya, atau SMP atau SMA, apalagi mahasiswa. Tidak sedikit orang mati hanya gara-gara bullying di sekolah dan di lembaga pendidikan itu. Jadi sesungguhnya yang salah siapa ini? Makanya saya pernah mengusulkan dulu, apabila kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, secara pidana tidak bisa dipidana, maka yang bertanggung jawab orang tuanya. Harusnya kan begitu, Pak. Kalau ada anak membunuh orang lain, sementara usianya usia anak-anak, dia tidak bisa dikenakan oleh KUHP, oleh hukum pidana, maka yang bertanggung jawab kena KUHP harusnya ditambah nih. Adalah orang tuanya. Sebab apa? Orang tuanya tidak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap anak. Kalau ada anak umur 12 tahun bawa kendaraan tidak punya SIM, lalu menabrak orang, korban sampai 6 orang, 7 orang mati, yang di penjara harusnya bapaknya. Karena dia melepaskan anaknya, lepas dari pembinaan dan pendidikan orang. Nah, jadi gitu. Mungkin orang akan takut melepas anak-anaknya dengan sembarangan. Kalau Pak Indra melihat ada orang naik motor lampu merah nggak berhenti, lalu buang sampah sembarangan, kita sulit untuk untuk menghindarkan diri dari mengkambing hitamkan politik pendidikan yang salah. Pasti itu. Karena kan manusia sejak lahir kan seperti kertas putih, Pak. Tergantung kita, Pak, mau bikin hitam atau merah. Betul nggak? Ya. Sebelum masuk lembaga pendidikan namanya sekolah, itu dia sudah masuk lembaga pendidikan pertama namanya di rumah. Ya kan? Kalau para santri atau para kiai bilang, rumah adalah madrasatun ula. Dia adalah universitas pertama namanya rumah. So everything begin at home. Sepakat. Gitu loh, Pak. Sepakat banget. Gitu. Ya. Peradaban yang diajarkan oleh ibu dan ayahnya pertama di rumah sebelum mengenal lembaga namanya sekolah atau akademik gitu. Jadi maksud saya besok kalau cerdas pemerintah ini, yang sekolah itu bukan hanya muridnya, anaknya, tapi orang tuanya pun menurut saya harusnya reschooling. Karena apa? Anak yang sekarang anak masuk SD, masuk SMP, bapaknya produk sistem pendidikan yang sekarang yang kemarin juga, Pak. Ya. Hanya berharap anaknya soleh, bapak ibunya nggak soleh gitu loh. Ya. Anaknya Oke. kalau tidak mau nangis, hanya dikasih gadget, lalu nonton film semau dia nyari. Anak kecil, TK juga sudah bisa searching bagaimana mencari film-film dia. Betapa tidak berbahayanya kita, Pak. Ya. Hanya untuk nyombok semacam kalau zaman dulu mungkin kita nangis dikasih permen, sekarang dikasih tab, dikasih gadget. Lalu anaknya di pojok sambil disuapin sama susternya, kan gitu. Ya, sekarang begitu. Kan enggak banget kan. Dia nyontoh dari film itu. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya ingin berbincang dengan Pak Indra tentang politik pendidikan? Menurut saya sumber paling utama awalnya ada 2 tempat. Pertama adalah kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan. Yang kedua adalah juga orang tua punya kesadaran untuk membangun attitude anak atau adab anak. Ya. Barusan saya kumpul dengan anak-anak muda, ustadz-ustadz muda. Kita lagi bikin sekolah adab, bukan sekolah alam. Ini sekolah adab. Jadi anak itu betul-betul masuknya jam 6 pagi. Sekolahnya ngontrak, Ya. nyari rumah jam 6 pagi. Ibunya sebulan sekali belajar sama kita. Dalam rangka apa? Ingin mencoba pilot project bahwa metode yang kita ingin ciptakan ini sebuah sistem bagaimana membangun anak. Jadi bagaimana kalau sebuah lembaga pendidikan itu bukan bengkel orang loh, Pak. Tapi juga harus di tempat servis orang gitu. Kalau kita ke bengkel karena rusak mobilnya, tapi ini kalau tiap bulan periodik berarti dia untuk menservis, untuk memelihara, merawat gitu. Nah, jadi saya punya gambaran dengan waktu yang pendek ini, Pak Indra. Menurut saya bukan hanya persoalan kurikulum. Kurikulum itu output dari cara pandang orang. Makanya waktu zaman Pak No, menterinya, saya usul bahwa basis pendidikan kita tidak hanya sekedar sains, agar kita ikut olimpiade lalu menang, matematika atau fisika, tapi berbasis budaya. Budaya itu ada 3, Pak, unsurnya. Pertama apa? Paradigma, cara pandang orang. Yang kedua ada perilaku, action. Ketiga artefak, sudah. Baru produk dari budaya, namanya kebudayaan. Ada 7 poin kalau menurut cara Ningrat gitu. Yang terakhir kesenian dan olahraga. Itu adalah instrumen dari membentuk watak orang gitu loh.
Nah ini saya Ya, kira ini menjadi penting dijelaskan oleh kita kepada pemerintah agar pemerintah di dalam membuat kurikulumnya tidak hanya diserahkan pada menteri. Menteri juga dengar orang luar yang mungkin lebih pintar dari menteri itu sendiri. Gitu loh. sepakat. Ya, Saya kira jadi gambarannya itu Pak Indra, sepakat, kalau Kang. saya. Jadi memang banyak mungkin dari masyarakat yang tidak menyadari kalau Ya, pendidikan itu sangat berhubungan dengan perpolitikan, karena yes, kebijakan-kebijakan, betul, misalnya nih, sekarang yang lagi rame nih, UKT di Unsut dari 9 juta Universitas Jenderal Sudirman di betul. Purwokerto, Purwokerto, dari Purwokerto. 9 juta naik jadi 52 juta, Kak. Ya, Itu kan itu produk politik, ya kan? ya, Kenapa? betul. Karena kampusnya berubah status menjadi PTNBH, ya kan? Hmm. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Berbadan hukum. Nah kan itu salah satu hal yang kenapa kita masyarakat harus mengawal nih bagaimana proses kebijakan-kebijakan dibuat oleh wakil-wakil kita di DPR, oleh pemerintah kita di Kemendikbud. Itu betul-betul kita nggak bisa pasrah doang, terima-terima doang, tapi kita Betul, harus persis. mengawal. Dan tadi yang Kang Miing sampaikan itu tepat sekali. Mutu pendidikan kita, kalau harus diakui kan sekarang salah satu yang terburuk nih Kang. Ya, Kalau dari PISA, kemampuan membaca kita rendah, matematika kita rendah, sains kita rendah, jauh dari rata-rata dunia lah. Bahkan terakhir katanya IQ bangsa kita ini rata-rata 78,49. Kalah sama gorila, Koko the gorila itu 80, ya kan? Padahal di konstitusi kita dikatakan pemerintah punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. persis. Nah, ini kan yang Persis. belum pernah dikawal. Dan salah satu bentuk yang pemerintah melenceng, kita itu tidak pernah ada program bagaimana membimbing orang tua untuk bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya, Ya kan? Harus diakui loh Kang, orang tua Indonesia itu bingung sebetulnya anaknya gimana. Makanya lebih banyak diserahkan ke orang lain kan. ya, Serahkan ke pesantren, serahkan ke sekolah favorit, pulang sekolah masih ikut bimbel lagi. Padahal iya, peran orang tua itu adalah yang paling penting, paling pertama. ya, Tapi mereka bingung mau ngapain. Karena apa? Pemerintah juga nggak pernah membuat kebijakan bagaimana memandu orang tua ini untuk mendidik anaknya. Kan nggak ya. bisa dengan cara tadi, Kang. Kasih gadget, disuapin sama susternya, tinggal. Terus habis itu Mm, kalau anaknya dipanggil nggak dengar, dia protes. Ya kan, iya. komplain. Padahal itu yang harus dibangun di rumah, bukan di sekolah. Dan satu hal Kemudian, Pak Indra mungkin saya potong ya. Bahwa gampang kok. Kegagalan lembaga pendidikan apabila di sekolah itu habis sekolah anak ngeles ya, atau ikut bimbel ya, gitu. Itu kegagalan. Harusnya selesai. Berarti kan metode pendidikan, metode pengajaran yang maksud saya gitu. Yang harus dibereskan. betul. Tadi Pak Indra, nah betul ya kita mengatakan bahwa kita IQ-nya rata-rata di bawah gorila, mungkin orang akan marah semuanya gitu. Tapi nalurinya hampir sama karena saling terekam sekarang, ya kan? Betul, betul, Saling betul. terekam. Nah, Jadi itu apa kan yang disampaikan? eh, riset internasional ya gitu. Ya, Jadi betul. bukan kita bikin ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan bangsa sendiri, menghina bangsa, bukan itu. Ya. Tapi kan justru kita Yang pintar supaya juga sadar, banyak. yang pintar juga banyak. Tapi kan tadi rata-ratanya kan gitu kan berarti banyak yang Ya, artinya sistem pendidikan nasional kita kan belum mencerdaskan. Kan poinnya betul. di situ. Ya, Berarti kebijakan-kebijakan kita dengan anggaran yang 665 triliun tiap tahun itu ternyata masih jauh panggang dari api kan. betul. Kan itu. Makanya kita bisa lihat sekarang, masa tiap ganti menteri ganti kurikulum? Ya. Itu tiap tiap ganti kurikulum kan anggarannya triliunan itu kan. Ganti buku, Pak Indra dulu, pelatihan, uh, ya. mana? Pak Indra dulu waktu saya SD SMP, yang dikejar oleh orang tua kita sekolah negeri semuanya. Itu Ya, belum berpikir mutu loh, berpikir lebih murah dari sekolah swasta, betul nggak? betul, betul. Tapi kok masuk UI sekarang mahal sekali, jalur mandiri misalnya ratusan Ya, juta gitu.
Ya itu Ini Kang, kan sekarang UKT Unsur 52 juta per just- semester loh. justru itulah saya bicara topik ini adalah politik pendidikan. Justru disitulah unsur politiknya, kebijakannya. Ini apakah politik pendidikan kita sudah merujuk sesuai dengan konstitusi untuk mencerdaskan bangsa atau tidak? Contoh begini, ketika saya protes rapat dengan Badan Perpustakaan Nasional, bagaimana mungkin tugasnya bisa dilaksanakan oleh badan tersebut dengan politik anggaran yang sangat rendah? Tugasnya mencerdaskan bangsa dengan buku apa adanya. Ya. Bagaimana bisa supply buku pada sekolah-sekolah lain? Anak-anak harus tetap beli buku, gitu loh. Dibanding dengan India dengan buku yang murah dengan penulis yang banyak misalnya, Oh, sangat murah kalau India. ya kan? Kita tahu betul negara-negara lain. Jangan ke Finlandia dulu atau Denmark atau negara-negara Skandinavia gitu, atau bahkan New Zealand di timur misalnya. Ini kita betul-betul prihatin. Kenapa? Kita ini dengan luas wilayah terbesar dibanding negara-negara lain, kita kekuatan keempat dari jumlah penduduk, kita keempat dari luas lautan, daratan, sumber daya alam. Saya katakan kalau partai saya bilang kita memenuhi syarat untuk menjadi negara superpower baru, tapi Oh, pengelolaan seperti apa? Seperti waktu itu kan apa? Pak Indra pernah hadir juga kan? Nah, ini Ya, maksud saya, yuk besok nih, mumpung sekarang belum dilantik, itu Menteri Pendidikan besok betul-betul harus orang yang punya pemikiran yang sangat luas dan komprehensif, bukan hanya orang murid-murid dijadikan tukang sesaat agar punya keterampilan, lalu ujung-ujungnya cuma ekonomi gitu, ya, gitu loh. sepakat. Agar orang bisa tumbuh ekonominya, jadi wirausaha. Betul, sangat setuju. Tetapi kalau Ki Hajar Dewantara bilang apa? Bahwa pendidikan fungsinya adalah mencerdaskan bangsa dan membangun watak gitu loh Pak. Tuh, sepakat. Lulusan S3 doktor itu tidak malu berbuat salah. Habis korupsi pun masih angkat jempol di televisi gitu loh. Iya, Kan menurut itulah saya juga pendidikan. kegagalan pendidikan. Bukan secara kognitif dia tidak cerdas, bukan. Tapi secara etik dia tidak cerdas. Kan gitu. Sepakat, Nah yang sepakat. bisa bangun etik ini cuma dua lembaganya. Pertama rumah, sebagai madrasatun ula itu. Makanya the first university is your at home kan gitu ya. Sepakat. And the, Sangat the sepakat. the first professor is your mother gitu loh. Jadi so everything begin at home, dari Sepakat. rumah. Untuk bisa anaknya beradab, cerdas, kan emak bapaknya mesti jadi contoh dong. Sepakat. Bagaimana ayah ibunya jadi contoh kalau dia juga produk sistem pendidikan yang sama dengan anak-anak sekarang? Ya. Maka mutlak imamnya, bapaknya adalah presiden dan para menteri. Ini yang harus bertanggung jawab kepada masa depan anak-anak bangsa ini. Supaya apa? Supaya 2045 bonus demografi tidak menjadi beban negara. Hmm. Mana pernah sih anak SD membunuh, baru sekarang Pak, SMP membunuh. Iya, Betul nggak? Ini betul, harus betul. jadi perhatian kita semua gitu. Jadi saya bilang, saya nggak bangga sama anak saya, kamu IPK kamu tinggi. Tapi kalau perilaku kamu sopan aja sama orang tua nggak bisa. Nothing. Sepakat. Nah, kalau kita bicara sekarang ini kan para pembuat kebijakan, termasuk para politisi, itu kan selalu membuat dalih, Kak. Negara kita ini negara besar, jangan bandingkan dengan Singapura yang kecil, kan susah ngaturnya. Tapi kalau sekarang kita lihat Tiongkok, Cina, 2 yang miliar. kita itu sangat, bahkan kita ekonomi kita sangat bergantung pada mereka nih. Semua teknologi termasuk kereta cepat itu dari mereka. Mereka itu duluan kita loh merdekanya. Iya. Kita 17 Agustus 1945, mereka 21 September 1949. Dan jumlah Jalan penduduk mereka. Pak Indra, yang punya jalan tol lebih dulu tuh Indonesia sebelum Cina. Oh gitu ya? Iya. Tapi dia sekarang sudah ribuan kilometer punya dibanding Iya, kita. betul, betul. Nah itu kan, itu yang sebetulnya bukan kembali kita maksudnya menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Tapi kok mereka bisa, kita enggak? Kan berarti ada yang keliru nih Ya. dalam proses pembangunan manusia kita. Nah mungkin itu memang harus dimulai dari politik pendidikannya. Apakah Ya. memang berujung memang harus mencerdaskan, atau justru untuk kepentingan-kepentingan tadi, ya yang penting anggarannya habis, kita tiap tiap ganti menteri ganti kurikulum lah,
Tapi tadi orang tuanya nggak diberikan panduan, bimbingan. Kan tadi profesor pertama ya harus bapak ibu nih kan. Betul. Tapi kalau orang tua Indonesia aja nggak pede didik anaknya sendiri, malah diserahin ke orang lain, ya nggak akan pernah bisa cerdas kan. Iya. Karena Nah, pemerintah juga harus sadar, nggak ada sekolah akademik yang untuk jadi ibu rumah tangga, nggak ada. Untuk jadi bapak rumah tangga. Jadi suami itu nggak ada sekolahnya. tapi bisa panduan, ada penyuluhan, Justru ada itulah. sosialisasi gitu loh. Justru itulah saya kira tidak bisa berlindung di balik itu. Sebetulnya setiap Ya, individu kan wajib memperbaiki dirinya agar ya, dia pada menularkan pada anaknya sebagai jadi contoh gitu. Jadi ya, intinya saya ingin bicara hari ini tentang politik pendidikan kita, bagaimana membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa kita. Jangan ya. terlalu silau dengan bandingan-bandingan selalu kepada benchmarknya pendidikan, misalnya merujuk kepada Berkeley, pada Harvard, keindonesiaan, karena aspek sosiologis itu menentukan kalau menurut saya gitu loh. Ya, itu yang ditiru, Kang. Makanya tadinya sejarah mau dihapus karena Australia nggak punya pelajaran sejarah, ya Iya, kan? Kenapa agama mau dihapus? Ya karena di mereka Amerika nggak ada banyak pelajaran belajar agama. agama kan gitu. Iya, Padahal iya, kita adalah kita punya eh, apa sila pertama Pancasila. Yang jelas itu ketuhanan. bicara kita mengakui agama memang menjadi dasar Iya, kita berlaku kan gitu, kita bertindak kan. warga negaranya beragama tuh kalau di Indonesia. Jadi saya Oh, ingin mudah-mudahan besok, karena bagaimanapun juga ini saya berharap pada Komisi 10 yang akan datang, walaupun hasil ya, pemilunya mereka seperti apa saya tidak tahu, yang jelas dia punya tanggung jawab terhadap perbaikan. Tidak bisa juga ya, mengembek gitu. Makanya saya sih berharap ada partai-partai yang berani untuk tinggal di luar, tidak masuk dalam koalisi pemerintahan besok, agar ada apa? Ada yang mengontrol kebijakan-kebijakan yang memungkinkan tidak. Kalau enggak semuanya lolos semua tuh. Secara hmm, politik akan lolos semua tuh, ya, ya, seperti omnibus law dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini saya kira menjadi penting. Sebab apa, Pak Indra? Pendidikan adalah pabrik orang. sepakat. Ini adalah dasar dari peradaban, menurut saya gitu. Ya, ya, Knowledge. Karena kan hewan dengan kita bedanya sedikit loh, ya. ya kan? Dia Sepakat. dia kawin, kita kawin. Dia tidur, kita tidur. Dia makan, kita makan. Cuma kita punya akal budi kan. Bedanya itu Akal kan. budi, bedanya di situ. Heeh. Ya, Nah, akal budi ini kadang-kadang tidak digunakan. Kapan tidak digunakan? Ketika orang tega membunuh orang, membuli orang, menghajar orang, menghina orang. Betul nggak? Dengan kata-kata lewat tulisannya, lewat jempolnya, lewat media sosial. Itu kan sama aja dengan mereka-mereka yang tidak punya rasa dan empati gitu. Nah, ini jadi ya, penting bagi kita bahwa pendidikan adalah segala-galanya untuk bagaimana memartabatkan orang. Bahkan Tuhan pun menempatkan orang tertinggi derajatnya ketika orang itu berilmu. sepakat. Gitu loh. Dan membangun manusia sangat berbeda dengan membangun jembatan, membangun jalan, Persis. ya kan? Bangun Persis. jembatan kalau salah, ya udah kita rubuhin lagi, kita bangun lagi. Kalau bangun manusia salah, gimana cara ngerubuhinnya, Kang? Iya, Udah menunggu bakalan sekian generasi, menunggu. iya, akhirnya berapa Buang waktu. generasi menjadi korban gitu. Itu Betul. kalau kita salah dalam Ya. mendidik, dan itu sudah kita lihat sekarang dengan Saya mutu pendidikan pernah kita dulu, yang tidak kunjung maju. saya pernah dulu di sosial media menulis bahwa saya bilang membangun jalan tol pemerintah mungkin perlu untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pengembangan, nggak ada yang salah. Tapi Ya, membangun jalan pikiran orang itu jauh lebih utama. Sebab apa? sepakat. Subjeknya adalah orang. Subjeknya bukan SDA, bukan SDM, subjek kita Ya, itu. Gitu. Jadi ya, kalau lembaga pendidikan ditugaskan ini sebagai pabrik pembuat orang, maka ini harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Satu. Yang kedua, pemerintah dari mulai merdeka sejak ada pesantren dan lain sebagainya, berterima kasihlah kepada NU, pada Muhammadiyah, pada mungkin pada Kanisius, pada Santa Ursula, yang mereka juga mendidik orang-orang. Seandainya lembaga-lembaga swasta tidak mendidik, negara apa sanggup mendidik bangsa sebanyak ini? Enggak, saya kira. Betul nggak? sepakat, sepakat. Kalau tidak swasta. Ya, Di sekolah Islamnya ada Muhammadiyah dengan ratusan bahkan ribuan sekolah, kampus. NU demikian juga dengan pondok pesantren, dengan yayasan-yayasan para kiai membuat lembaga pendidikan. ya, Lalu juga sayangnya dengan masifnya pembangunan sekolah negeri, justru sekolah-sekolah swasta itu jadi gulung tikar, Kang. Jadi tutup, nggak punya siswa. Karena juga banyak sekolah negeri yang dibangun di seberang atau di samping sekolah swasta yang udah bahkan ratusan tahun berdiri.
Padahal tadi bagian dari politik pendidikan harusnya Ya. bisa bersinergi itu Nah, antara sekolah swasta dan sekolah negeri. itulah maksud saya, politik juga mesti pakai riset di dalam menentukan kebijakan. Mungkin tidak bangun sekolah di depan sekolah Muhammadiyah atau sekolah NU atau di seberangnya Kanisius atau seberangnya lain-lain. Dia sekolah di mana jalur-jalur daerah 3T yang tidak terjangkau oleh swasta yang begitu mahal, negara yang bangun. Sepakat. Artinya Sangat apa? sepakat. Ada mapping yang di mana opportunity untuk negara biar dananya dialirkan di mana ke swasta tidak sanggup gitu. Karena Ya, apa? Kalau pemerintah kan punya kekuasaan, mau bangun sekolah di mana pun dia mampu. sepakat. Harusnya kan begitu, Pak. Tapi Ya, kalau sekolah swasta sangat tergantung pada yayasannya punya modal atau tidak membangun di daerah terpencil. iya. Lalu sementara pendidikan itu padat modal, bagaimana dia bisa gaji guru sementara orang yang nggak ada kemampuan sekolah swasta, kan begitu ya? Ya, Nah, hal-hal ini harus jadi kebijakan maksud saya. Gitu, Pak Indro. sangat. Saya kira itu Oke, ya. Clear ya, Pak ya. betul. Clear, Gambaran kita clear. clear. Jadi potret kita hari ini kayak gitu tuh, Pak. Sepakat. Sepakat. Jadi Ya, kita juga dorong masyarakat untuk kawal terus nih urusan pendidikan, kenali siapa wakil Anda di Komisi 10, ya. ya kan? Ajak mereka bicara, kirim mereka pesan, berikan aspirasi Anda kan gitu, supaya betul-betul kehendak rakyat itu Iya. terdengar. Jadi Oke, saya juga berpesan, Pak Indra, untuk teman-teman di Komisi 10 yang akan datang, karena kami periode 2009-2014 sampai sekarang kami punya alumni, punya kelompok grup WhatsApp itu, kami masih bertemu, masih silaturahmi dan masih diskusi tentang pendidikan walaupun bukan anggota DPR lagi. Saya berpesan pada teman-teman yang akan dilantik besok, latar belakangnya mau artis kayak mau pedagang kayak mau politisi murni kayak, bahwa ingat Komisi 10 walaupun tidak seksi menurut media, tapi dia punya tanggung jawab paling besar di negeri ini. Karena apa? Yaitu menyiapkan orang dengan baik lewat apa? Lewat kebijakan politiknya. Lewat politik pendidikannya. Apapun yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan besok, oleh Presiden besok, kalau Komisi 10-nya kuat, saya kira dia akan terkontrol dengan baik. siap. Saya kira Terima itu. kasih, Ya, Kang Miing, makasih atas Pak Indra. sharingnya. Salam untuk semuanya teman-teman para aktivis pendidikan. Terima Semangat kasih. terus. Sampai Ya, sampai jumpa lagi di topik-topik yang lain. Terima kasih. mari. Makasih Pak Indra.